Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018 mendatang, sejumlah partai politik sudah mulai melakukan manuvernya. Seperti yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat yang mulai membuka pendaftaran untuk menjadi calon gubernur. Pendaftaran dibuka sejak 20 Mei sampai 6 Juni 2017 mendatang. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah harus sesuai dengan ideologi partai dan memiliki kedekatan dengan masyarakat Jawa Barat. Sejumlah nama yang muncul untuk mewakili PDIP antara lain Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Produser lapangan CNN Indonesia Franky Wijaya di kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat. Franky, bagaimana nih proses penjaringan calon kepala daerah Jawa Barat dari PDIP sejauh ini? Sudah adakah nama ataupun sudah ada gambaran siapa saja yang akan diusung oleh partai PDIP? Ya, selamat sore Yudi. Ya, benar sekali. Memang saat ini DPD PDIP Jawa Barat sudah mulai melakukan proses penjaringan calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk Provinsi Jawa Barat. Namun perlu dicatat bukan hanya Provinsi Jawa Barat, namun juga sekota maupun kabupaten yang terdapat di Jawa Barat. Memang sudah beberapa hari yang lalu sejak dibuka, memang nampaknya belum terlalu ramai yang mendaftar, namun memang waktu sendiri masih cukup panjang, yaitu sekitar pada 6 Juni 2017 nanti. Dan memang tentunya kita berharap tentu akan ada nama-nama muncul yang tentunya kita harapkan bisa mengisi kancah politik di Jawa Barat ini agar pilihan masyarakat semakin beragam. Dan tentunya untuk mengetahui lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Kang Abdi Yuhana. Kang Abdi, bisa diceritain nih proses penjaringan ini bagaimana sih ceritanya nih? Ya, jadi mekanisme di partai kami ya di PDI Perjuangan bahwa untuk pencalonan kepala daerah ya baik tingkat gubernur maupun bupati wali kota itu harus ada mekanisme yang dijalankan, yaitu ada proses penjaringan di situ. Ada proses pendaftaran di situ. Ada proses pengembalian formulir pendaftaran. Nah, di Jawa Barat ini ya di 16 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada dan di Jawa Barat ya DPD PDI Perjuangan Jawa Barat membuka proses penjaringan untuk dalam konteks untuk gubernur dan wakil gubernur. Nah, dibuka sejak tanggal 20 Mei ya, sampai dengan tanggal 6 Juni. Dan saya kira bahwa publik sudah tahu ya PDI Perjuangan membuka ruang yang seluas-luasnya kepada para tokoh masyarakat Jawa Barat yang hendak ingin membangun Jawa Barat bersama-sama PDI Perjuangan. Saya kira kita akan terima dengan baik, kita akan apresiasi. Untuk mekanismenya sendiri ini Kang, adakah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh DPD PDI Jawa Barat untuk calon yang akan mendaftar ini? Ya, saya kira di PDI Perjuangan ya, hal yang pertama tentunya harus satu nafas ideologi. Artinya bahwa calon tersebut harus menerima Pancasila sebagai ideologi. Lalu yang kedua tentunya syarat yang kedua dia harus dekat dengan masyarakat. Syarat yang ketiga dia diterima oleh publik masyarakat Jawa Barat. Karena kita tahu bahwa di Jawa Barat ini kan kita lihat secara geografis ya ada di Priangan Timur, lalu kemudian ada di Pantura dan ada di perbatasan ibu kota. Jadi bagaimana caranya supaya calon tersebut kemudian memiliki akseptabilitas di masyarakat Jawa Barat. Nah, selain itu yang paling penting adalah calon itu harus memiliki karakter. Ya, karakter yang baik, tidak hanya mengejar jabatan saja, plus saya kira yang kemudian juga akan diperhatikan sungguh-sungguh itu adalah visi dan gagasan calon gubernur Jawa Barat yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Kang Abdi, sudah sekitar 4 harian ini dibuka, sudah ada belum nama yang mendaftar? Ya, sampai saat ini ya sejak tanggal 20 Mei pendaftaran ini dibuka, baru Pak U Ruzanul Ulum yang datang mengambil formulir ke PDI Perjuangan. Bupati Tasik ya, meskipun kita tahu bahwa beliau adalah dari P3 tetapi kemudian beliau mengambil formulir, ya kita apresiasi. Namun demikian pengambilan formulir itu belum tentu dia akan mendaftar karena beliau juga harus mendaftarkan. Nah, selain Pak UU ada nama-nama lain ya tokoh masyarakat Jawa Barat yang sudah membangun komunikasi yang ingin mendaftar, tapi sampai saat ini ya belum terkonfirmasi lagi apakah akan jadi daftar ke PDI Perjuangan atau tidak. Siapa aja itu Kang, bisa dijelaskan? Ya nanti publik akan tahu dengan sendirinya. Artinya bahwa mereka berpesan mereka sendiri yang akan menyampaikan ya pada saat nanti
pengambilan formulir dan pendaftaran di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini. Apakah dengan mendaftar di sini sudah dan ditetapkan apakah sudah final keputusannya dari PDI atau ada proses lain? Ya, saya kira di sini ya di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini dalam tahapannya hanya menjaring, ya, hanya mendaftar. Tetapi ada tahap lain yang saya kira itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan atau untuk diusung. Yang pertama setelah mendaftar tentunya akan ada proses verifikasi secara administrasi. Lalu kemudian akan ada fit and proper test. Artinya bahwa ya kami ingin calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan ini sungguh-sungguh ya memiliki gagasan, memiliki ide, memiliki kesamaan ideologi. Nah, setelah dari itu ya DPD akan melakukan survei. Survei ini untuk kita bisa melihat secara objektif apakah calon ini memiliki akseptabilitas, penerimaan atau sebaliknya. Apakah calon ini memiliki popularitas atau sebaliknya. Artinya akan ada proses verifikasi yang dilakukan ya. Kang, satu lagi nih. PDIP saya tahu punya 20 kursi, artinya tidak perlu koalisi. Tapi jika memang nanti ternyata tidak ada yang cocok, apakah mungkin berkoalisi dengan misalnya Nasdem yang punya Ridwan Kamil atau bagaimana nih? Ya, jadi saya kira konteksnya di sini adalah bahwa kita ingin membangun Jawa Barat ini bersama-sama. Artinya bahwa PDI Perjuangan tentunya perlu juga membangun komunikasi dengan partai lain. Dan ruang itu sudah terbuka dan kami sudah melakukan penjajakan berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk mengusung. Nah, catatannya adalah sepanjang kemudian memiliki satu kesamaan ideologi, kesamaan visi, kesamaan cara pandang, kesamaan calon, saya kira kita akan terbuka ya melakukan kerjasama politik dengan partai-partai yang ada di Jawa Barat yang memang selama ini dengan PDI Perjuangan sudah membangun komunikasi yang efektif. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua ya, Jawa Barat ini kita tahu ya sudah 2 kali pilkada secara langsung dan ini adalah yang ketiga. Nah, sehingga tentunya PDI Perjuangan akan berhati-hati dan tentunya kita ingin membangun skenario menang di Jawa Barat dan saya kira karena Jawa Barat juga menjadi bagian penting dalam proses nanti pemilu legislatif maupun pemilu presiden di Indonesia ini. Baik, terima kasih banyak Kang Abdi atas waktunya ya. Tentu kita menunggu siapa-siapa saja yang bakal ikut mendaftar di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat ini. Kembali ke Yudi. Baik, Franky Wijaya melaporkan dari Bandung, Jawa Barat terkait dengan penjaringan PDIP untuk calon cagup maupun cawagup Jawa Barat 2018. Selamat bertugas kembali, Franky.